Kedua anggota aliansi Langit Awan terluka parah oleh Lu Ming dan memuntahkan darah. Bahkan dewa primitif pun sulit dipertahankan. Tubuh mereka menyusut dan kembali normal. Hanya harimau raksasa yang tersisa, bahkan lebih tak terkalahkan. Gerbang dominasi menekannya, dan harimau raksasa itu menjerit. Sepotong besar kepalanya hancur berkeping-keping, dan daging serta tulangnya beterbangan. Harimau raksasa itu menjerit. Tubuh besarnya terlempar dan menghantam batu besar. Batu itu pecah dan suara patah tulang menyebar ke seluruh penonton. Seluruh tubuh harimau raksasa itu cacat dan rusak parah, lalu tubuhnya menyusut dengan cepat. Ia tidak dapat mempertahankan tubuh dewa aslinya dan berubah menjadi wujud manusia. Setelah berubah menjadi wujud manusia, wajahnya pucat, mulutnya masih menyemburkan darah, dan napasnya sangat tersengal-sengal. Sial, Lu Ming jatuh di depan pemuda bertanda harimau di alisnya, menatapnya dengan dingin, membuat lawannya menggigil kedinginan. Apakah kau ingin menghancurkan Liga Nagaku dengan prestasimu seperti ini? Sebuah suara mengejek terdengar. Kau, jangan kira kau bisa sombong kalau punya kekuatan. Kau akan mati tanpa tempat pemakaman ketika para ahli dari aliansi Langit Awan kita keluar. Pemuda beralis harimau itu meraung dan mengancam Lu Ming. Sentuh, Lu Ming langsung menendang wajah lawannya, gigi dan darah berhamburan, hampir mengenai wajah orang ini. Di saat seperti ini, kau berani mengancamku dan ingin mati. Lu Ming berkata dengan dingin. Ketiga anggota aliansi Langit Awan tidak berani berbicara lagi. Kemudian, Lu Ming menggunakan kekuatan sihirnya untuk memegang cincin penyimpanan milik ketiga anggota aliansi Langit Awan di tangannya dan berkata, kali ini, aku tidak akan membunuhmu. Ketiga cincin penyimpanan ini akan berguna. Kembalilah dan beritahu pemimpinmu. Jika kau tidak mau, coba saja. Setelah itu, Lu Ming mengabaikan ketiga anggota aliansi Langit Awan dan berbalik. Ketiga anggota aliansi Langit Awan terkejut karena Lu Ming tidak membunuh mereka. Ia menarik napas panjang, lalu berjuang untuk bangkit dan pergi. Sebelum pergi, mata ketiga orang itu berbinar dingin, membunuh mesin itu sedingin pisau. Pemimpin aliansi, jika kau membiarkan pihak lain pergi seperti ini, aliansi Awan Langit pasti akan membalas dengan marah. Tianxing menghampiri dan khawatir. Apakah kau pikir jika kau membunuh mereka, Yun Tianmeng tidak akan membalas? Lu Ming tersenyum tipis. Tianxing terdiam. Sebelum anggota aliansi Awan Langit datang, petinggi aliansi Awan Langit pasti sudah tahu. Sekalipun mereka membunuh ketiga orang itu, aliansi Awan Langit tetap akan membunuh mereka. Entah kau mengatakannya atau tidak, sama saja. Lagi pula, ketiga antek kecil itu hanya tiga, yang tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Di masa depan, mungkin mereka bisa menghasilkan senjing primitif untuk kita. Lagi pula, kau harus menyempurnakan senjing asli dan berusaha untuk mencapai terobosan awal, agar kau bisa membantuku. Setiap kali kau ingin aku melakukannya sendiri, apa maksudmu? Lu Ming berkata, ini, garis langit, tikungan air, dan sebagainya. Wajah tua itu memerah, wajahnya memerah. Memang, setiap kali Lu Ming yang melakukannya sendiri, mereka hanya bisa menonton drama di satu sisi, yang membuat mereka merasa malu. Jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan kami, agar kami bisa segera berpijak di pegunungan yang terkenal. Lumayan, kita harus berlatih keras. Yang lain berkata dengan mata tegas. Baiklah, pergilah berlatih. Kali ini, aku akan mengurus aliansi Awan Langit. Lu Ming mengangguk. Sebenarnya, bakat orang-orang di Longmeng ini tidak rendah, tidak kalah dengan Tian Jiao dari Mingshan. Mungkin karena usia mereka, atau karena mereka memasuki dunia yang relatif terlambat, kultivasi atau dewa primitif mereka tidak terlalu tinggi, sehingga kekuatan tempur mereka tidak lebih baik daripada Mingshan. Selama kau memberi mereka waktu, ditambah kristal primitif, kultivasi dan kekuatan mereka akan segera meningkat. Kali ini aku mendapat banyak kristal primitif. Akan kuberikan padamu. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan yang baru saja ia dapatkan. Seperti yang diduga, ia menemukan banyak kristal dewa primitif di dalamnya, dan semuanya diberikan kepada orang-orang dari Liga Naga untuk dimurnikan. Bagaimanapun, ia sekarang kaya akan kristal dewa primitif, dan tidak bisa digunakan habis-habisan. Ia hanya bisa memberinya lebih banyak panen setelah meningkatkan kultivasinya untuk orang lain. Tianxing dan yang lainnya mengambil kristal primitif itu dan dengan senang hati pergi untuk memurnikannya. Lu Ming duduk bersila di mulut lembah, menunggu kedatangan aliansi Awan Langit. Benar saja, dalam beberapa hari, sosok-sosok datang dengan cepat dari kejauhan. Tak lama kemudian, setidaknya beberapa ratus sosok muncul tak jauh dari sana, membentuk kipas, mengelilingi lembah tempat Liga Naga berada. Pembunuhan dingin, tanpa penyamaran. Kau di sini, Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Begitu pandangannya menyapu, ia melihat tiga pemuda yang datang beberapa hari yang lalu. Terakhir kali aku mengampuni kalian, beranikah kalian bertiga datang? Apa kalian mau mati? Tatapan Lu Ming menyapu ketiga pemuda itu, dan sebuah suara samar terdengar di antara penonton. Jangan sombong, kali ini, pemimpin dan beberapa wakil pemimpin Tianmeng akan dibunuh olehmu. Pemuda bertanda harimau di alisnya itu berteriak, tatapannya sangat dingin. Apakah kau pemimpin Liga Naga? Pada saat ini, seorang pemuda melangkah keluar dari aliansi Awan Langit.
Pemuda ini bertubuh besar, mengenakan baju besi merah menyala. Yang aneh adalah ia memiliki 6 lengan. Matanya ganas dan aura amarahnya terus menekan Luming. Meskipun ia telah berubah menjadi wujud manusia, ia masih memiliki 6 lengan. Terlihat bahwa tubuhnya sebagian besar adalah makhluk mengerikan. Ya, ini aku. Siapa kau? Luming menyeringai. Aliansi Awan Langit, pemimpin Nikuangtian. Kata pemuda berlengan 6 itu. Aku pemimpin Aliansi Awan Langit. Apa yang kau lakukan di sini? Kukatakan padamu, Liga Nagaku buruk dan tidak bisa menghiburmu. Kata Luming sambil tersenyum tipis. Jangan pura-pura bodoh di sini. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjadi budak aliansi langit awanku. Kau bisa hidup, atau kau akan mati. Nikuangtian, pemimpin aliansi langit awan, penuh dengan niat membunuh. Omong kosong lagi. Percuma bicara lagi. Ayo pergi. Aku ingin melihat seberapa kuat kau. Luming membuka mulutnya, dan tubuhnya dipenuhi rasa perang yang kuat. Ia sangat ingin melihat kekuatan pemimpin aliansi langit awan. Ia penasaran dengan kekuatan pemimpin yang mampu membangun pijakan di Gunung Fengyun dan menciptakan kekuatan di satu sisi. Jika kau ingin mati, aku akan membantumu. Pemimpin aliansi langit awan meneguk minuman dingin, dan kesempatan untuk membunuh sangatlah dingin. Pemimpin aliansi, jika kau ingin membunuh ayam, kau tidak bisa membunuh anak ini sendirian. Aku akan melakukannya. Setelah Nikuangtian, seorang pemuda lain melangkah keluar dan berkata dengan suara keras. Nikuangtian Mo Guang bergerak, berkata, bagus, kalau begitu tanganmu, jangan berbelas kasih, bunuh dia langsung. Sebagai pemimpin aliansi awan langit, tidak baik menembak langsung. Biarkan orang lain yang melakukannya. Kau bisa merasakan betapa kuatnya Luming. Siapa kau, nak? Petik 2. Tanya Luming. Wakil pemimpin aliansi awan langit, Sue Sang. Pemuda yang muncul dari belakang menjawab. Boom, begitu kata-kata itu terucap, Sue Sang langsung menyerang. Tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang, menembus udara, dan membunuh Luming. Seluruh tubuh Sue Sang bagaikan pedang, berubah menjadi cahaya pedang. Ia membunuh Luming, ruang angkasa meledak, dan kecepatannya luar biasa. Sua, Luming menggunakan teknik Kunpeng 9 hari. Tubuhnya bergerak cepat untuk menghindari serangan Sue Sang, tetapi masih sedikit terlambat. Tubuhnya tersapu oleh gelombang cahaya pedang, mengeluarkan suara sisi. Kemudian, Luming merobek tubuh Luming menjadi luka pedang. Tajam sekali, jantung Luming berdetak kencang. Baru saja, ia telah menghancurkan tubuh emas iblis. Tubuhnya keras dan melampaui artefak, tetapi ia masih terkoyak oleh gelombang cahaya pedang. Terlihat betapa hebatnya kekuatan serangan lawan. Ketika lawan gagal mengenai target, cahaya pedang berkedip sedikit, berbalik arah, dan membunuh Luming lagi. Kecepatannya sedikit lebih cepat. Raja ke-8, momentum lawan sungguh menakjubkan, dan pencapaiannya mengesankan. Dia telah mencapai tingkat ke-8 Raja Dewa, yang lebih kuat daripada anggota aliansi langit awan yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Fase Dharma Naga, Luming meniup tinjunya, dan suara nyanyian naga terdengar dari kehampaan. Naga ajaib Dharma bergerak, dan 9 naga bercakar muncul, mengaum dan menerkam Sue Sang tanpa henti. Boom dan boom, cahaya pedang membombardir naga bercakar 9, dan naga bercakar 9 itu meraung hebat. Kemudian, satu demi satu, naga bercakar 9 itu hancur dan terbelah dua. Nak, kau tak bisa menghentikanku. Dalam cahaya pedang, suara Sue Sang terdengar. Benarkah? Luming menyeringai di sudut mulutnya, lalu bergumam, meledak. Tiba-tiba, semua naga bercakar 9 itu meledak, dan energi penghancur menyapu seluruh dunia, terus-menerus membombardir cahaya pedang. Kong, cahaya pedang bergetar, dan suara pedang menyebar ke seluruh langit. Kemudian cahaya pedang itu tiba-tiba menghilang, memperlihatkan sosok Sue Sang lagi. Ia tidak terluka, tetapi wajahnya agak muram. Tentu saja, aku punya kekuatan. Pantas saja aku bisa mengalahkan anggota aliansi awan langit. Tapi tadi ini hanya pemanasan, dan sekarang pemanasannya sudah selesai. Sue membuka mulutnya, suaranya sangat dingin, dan niat membunuh yang dingin itu tak tersamarkan. Pemanasan? Aku belum mulai pemanasan. Luming mengusap mulutnya. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Sue minum dengan dingin, lalu tubuhnya mulai membengkak. Sesaat kemudian, ia berubah menjadi seekor bangau putih. Bangau putih itu sangat besar dan panjangnya ratusan meter. Bulu-bulunya seputih salju dan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Pada saat yang sama, pedang perunggu muncul dari kepalanya, yang merupakan keterampilan rahasia aslinya. Kong, suara pedang bergema dari segala arah. Seluruh tubuh Sue Sang kembali berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh Luming. Pedang itu meraung. Kali ini, kekuatannya 10 kali lebih dahsyat dari sebelumnya. Wajah Luming berwibawa, dan telapak tangannya kosong. Senjata ajaib Ba muncul di tangannya. Ketika senjata Basen bergetar, sungai panjang senjata melesat maju. Boom, sungai panjang senjata saling bertabrakan dengan cahaya pedang masing-masing, dan raungan mengerikan pun meletus. Sungai panjang senjata itu terdiri dari tombak-tombak kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang meledak bersamaan dengan kekuatan penghancur. Namun saat ini, tombak-tombak ini terus-menerus dipatahkan oleh cahaya pedang. Cahaya pedang memecah sungai, dan terus mendekat dan membunuh Luming. Gerbang dominasi,
pedang penghancur kehampaan. Kemudian, hati Luming tergerak lagi. Gerbang dominasi dan pedang penghancur kehampaan melesat keluar, memancarkan ribuan sinar matahari dan membombardir cahaya pedang masing-masing. Kapan? Dua raungan dahsyat meletus, dan momentum mengerikan menyapu ke segala arah dan jatuh ke tanah. Tanah yang keras dan tak tertandingi itu menjadi lubang-lubang. Kemudian cahaya pedang berguncang, dan cahaya pedang yang telah dilelehkan Sue Sang pun padam kembali. Bunuh! Bama putih yang diubah Sue Sang memiliki mata dingin dan teriakan panjang. Pedang perunggu dan pedangnya menyatu menjadi satu. Sayapnya kembali berubah menjadi cahaya pedang dan menebas Luming. Kali ini, kecepatannya begitu cepat sehingga cahaya pedang muncul di atas kepala Luming. Banyak orang bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Namun, cahaya itu tetap ditangkap oleh Luming. Kapan? Pedang penghancur kekosongan tampaknya mampu menembus kehampaan. Sungguh menakjubkan. Pedang itu pertama kali muncul di atas kepala Luming dan menangkis serangan lawan. Kemudian, gerbang master ditekan dari ketinggian, mengirimkan daya tarik yang mengerikan. Ia ingin memenjarakan lawannya, kemudian Luming menggetarkan senjata ajaibnya, bergegas dan membombardir cahaya pedang. Kombinasi beberapa teknik rahasia asli Luming sungguh sempurna. Kapan? Cahaya pedang bergetar hebat, dan cahaya di atasnya hampir tersebar. Sua, pedang itu terbang lagi. Kali ini, Sue Sang terluka. Sepotong besar bulunya yang rapi terbanting. Bulu putih itu beterbangan di mulutnya, berlumuran darah. Itu kekuatanmu, kan? Suara menghina Luming terdengar. Sekarang, Luming berada di peringkat ke-6 Raja Dewa, sementara lawannya hanya 8. Jika bukan karena Tian Jiao yang mengerikan, Luming pasti bisa mengalahkan lawannya di 2 tingkat, bahkan Dewa Kuno pun tak akan bisa menggunakannya. Sialan, Sue Sang meraung, tetapi ia terkejut. Ia baru saja mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi masih ditekan oleh Luming, yang membuatnya terkejut. Selain itu, Ni Kuangtian dan yang lainnya juga terkejut. Hari ini kita datang untuk bertarung antar kekuatan, bukan duel pribadi. Kita tidak perlu melawannya sendirian. Ayo kita bunuh dia dulu. Saat itu, Ni Kuangtian membuka mulutnya, matanya berbinar dingin. Kekuatan Luming terlalu mengerikan, jika ke depannya, ia bisa menembus Raja Dewa ke-7, maka tak ada tempat bagi mereka untuk berdiri di aliansi Yuntian. Ya, ayo kita bunuh dia bersama. Seorang pemuda lain angkat bicara. Sentuh. Ketika Ni Kuangtian terluka, 3 pemuda melangkah keluar ruangan. Napas yang kuat menyembur keluar, dan Sue Sang Siang membentuk sudut dengannya, menekan Luming. Mereka semua berjumlah 8. Di antara mereka, kekuatan Ni Kuangtian adalah yang terkuat, mencapai 8 puncak Senwang. Ini pasti pemimpin dan 3 wakil pemimpin aliansi Yuntian. Hati Luming tergerak. Ada 1 pemimpin dan 3 wakil pemimpin di aliansi Yuntian. Mereka adalah 4 anggota terkuat di aliansi Yuntian. Ayo pergi, Ni Kuangtian berteriak. Tubuhnya menyemburkan napas yang dahsyat dan tubuhnya membengkak menjadi seekor kera raksasa setinggi 10.000 meter. Kera raksasa ini, berwarna merah di sekujur tubuhnya, memiliki 6 lengan, dan napasnya sangat dahsyat. Ini adalah tubuh primitif. Pada saat yang sama, 2 wakil pemimpin aliansi Yuntian lainnya juga menunjukkan semangat primitif. Mereka telah menyaksikan kekuatan Luming, jadi mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tidak berani lengah sedikitpun. Pada saat yang sama, Sue Sang juga bergerak, berubah menjadi cahaya pedang yang terang, membunuh Luming. Keempat master bergandengan tangan untuk memblokir bagian vital Luming dan membunuhnya dengan satu gerakan. Raung, Luming meraung, dan tubuhnya dengan cepat membesar dan berubah menjadi dewa kuno berbaju zirah ungu. Bunuh, seru Luming, memegang pistol ajaib di satu tangan, meraih pintu dominasi di tangan lainnya, dan menyapu ke segala arah. Luming menangkis serangan Ni Kuangtian dan yang lainnya dengan brutal. 4 ledakan beruntun terjadi di area ini. Kekuatan dahsyat menghantam tanah, membuat tanah berlubang besar, dan puing-puing berhamburan. Ni Kuangtian mundur beberapa ribu meter, tetapi Luming juga mundur tajam, mati rasa. Seperti yang diduga, mereka adalah 4 anggota terkuat di aliansi Awan Langit. Luming mendesah dalam hati. Di hadapan 4 penguasa aliansi Awan Langit, Luming menunjukkan tubuh roh kuno berzirah ungu, dan tak satu pun dari mereka yang unggul. Alasan utamanya adalah roh asli lawan terlalu panas. Dewa kuno Zijia Luming setara dengan tahap awal Dewa kuno Zijia, sementara 4 dewa primitif di Liga Yuntian semuanya berada di atas Luming. Jika diubah menjadi dewa kuno, orang terburuk telah mencapai tahap tengah Dewa kuno Zijia, terutama Ni Kuangtian. Saya khawatir itu setara dengan periode akhir Dewa Zijia kuno, dan kekuatannya luar biasa. Ini juga normal. Pihak lain telah berbasis di Gunung Fengyun selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak tahu berapa banyak kristal dewa primitif yang telah disempurnakan. Adalah normal juga bahwa tubuh roh asli melampaui Luming. Kau harus menyingkirkan anak ini. Bunuh. Ni Kuangtian mundur, lalu meraung dan membunuh Luming. Semua orang menggunakan keterampilan unik menekan bagian bawah kotak, semua jenis serangan mengerikan, dan bergegas menuju Luming. Luming tidak berani gegabah. Dia penuh perhatian. Di atas kepalanya, bulan yang cerah,
matahari besar muncul, di samping itu, ada tanduk naga kuno. 6 jenis seni rahasia asli digunakan oleh Lu Ming untuk melawan 4 penguasa Liga Yuntian. Kedua belah pihak berubah menjadi dewa primitif. Meskipun keduanya sangat besar, kecepatannya juga luar biasa. Angin bertiup di area ini, dan bentuk tubuh terus-menerus berkedip dan bertabrakan. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung dengan puluhan jurus. Mereka yang berada di sekitar hampir tak bisa mundur. Kenapa anak ini begitu kuat? Terakhir kali ia datang mencari masalah, pemuda bertanda harimau di alisnya begitu ketakutan hingga ia merasa seperti diterjang badai. Kekuatan Lu Ming sungguh di luar imajinasinya. Sungguh mengerikan ia bisa bertarung melawan 4 orang terkuat di Liga Yuntian. Bagaimana jika Lu Ming membunuhnya terakhir kali? Ia ketakutan membayangkannya. Di kejauhan, ada beberapa orang lain yang bersembunyi di kegelapan. Orang-orang ini adalah beberapa penguasa kekuatan lain di Gunung Fengyun. Kali ini, aliansi Yuntian bergerak, tentu saja juga membuat khawatir pasukan lain, dan pasukan ini secara alami mengirim para ahli untuk menyelidiki. Dari mana asal aliansi naga? Pemimpin aliansi memiliki kekuatan tempur seperti itu. Hanya saja Raja Dewa memiliki 6 tingkat kekuatan. Satu orang bisa melawan 4 penguasa aliansi Yuntian sendirian. Entahlah, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkin itu dari bukit tertentu. Mungkin saja ada kesombongan yang mengerikan yang mengumpulkan kekuatan di bukit, dan ketika sayapnya penuh, mereka akan menghancurkan gunung yang terkenal itu. Orang-orang ini berbicara secara rahasia, mata mereka tertuju pada medan perang, mencoba melihat siapa yang bisa menang pada akhirnya. Senang, hahaha. Lu Ming merasa lebih nyaman selama Perang Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menembus 6 tingkat Raja Dewa, dan Dewa Kuno telah mencapai tingkat baju zirah ungu dan Dewa Kuno. Ia masih harus bertarung dengan sekuat tenaga. Saat ini, ia hanya merasa sangat bahagia dan berhasil bertarung dengan baik. Namun, Ni Kuangtian dan yang lainnya terkejut. Mereka telah berlatih di sini selama bertahun-tahun, dan tubuh roh asli mereka telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dikombinasikan dengan seni rahasia lain, seni rahasia asli, dan sebagainya, kekuatan tempur mereka tak tertandingi. Dari luar, mereka hampir tak terkalahkan di level yang sama. Namun, dengan kultivasinya 2 kali lipat lebih tinggi dari Lu Ming tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatan keempat orang itu. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 gerakan telah dilakukan. Hampir, sudah waktunya untuk mengirim mereka ke jalan. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Napasnya tiba-tiba naik lagi. Kekuatan tempur 5 kali lipat. Sebelumnya, ia belum memicu kekuatan tempur 5 kali lipat dari kode perang. Sekarang ia berhasil memicunya. Setelah memicu kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula kata perang, kekuatan Lu Ming sudah di atas keempat orang Ni Kuangtian. Raungan dan dentuman. Terdengar 4 raungan berturut-turut, dan keempat anak buah Ni Kuangtian mendengus dan mundur dengan liar. Kau masih punya kekuatan. Keempat wajah Ni Kuangtian berubah liar dan terkejut. Membawamu ke jalan, Lu Ming meneguk 6 jenis seni rahasia asli dengan dingin, yang didesak secara ekstrim. Kekuatan ilahi tak perlu dicurahkan. Ia memancarkan ribuan sinar dan jatuh ke arah keempat anak buah Ni Kuangtian. Blokir, keempat anak buah Ni Kuangtian meraung, berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, mereka tidak menemukan adanya kilatan petir pada senjata Lu Ming. Lu Ming tidak hanya mengeluarkan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula pertempuran, tetapi juga diam-diam meminjam kekuatan bola. Keempat orang di sisi lain mengepungnya, mengapa dia tidak bisa menggunakan kekuatan bola. Seni rahasia asli lainnya menyerang ketiga orang Ni Kuangtian, tetapi senjata sihir super itu bertabrakan dengan cahaya pedang Sue. Sue Sang pernah terluka oleh Lu Ming sebelumnya, tetapi kekuatannya agak berkurang. Sekarang Lu Ming telah mengaktifkan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula pertempuran. Selain meminjam kekuatan bola, dia tidak bisa melawan. Pada saat yang sama, kilatan petir dari bola membuat tubuhnya kaku. Bunuh! Lu Ming berteriak dingin, dan senjata itu menusuk tanpa ampun. Dengan sekali hembusan, senjata itu langsung menembus kepala Sue. Sue Sang bahkan tidak berteriak, jadi dia dibunuh oleh Lu Ming. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dan dengan cepat berubah menjadi wujud aslinya. Semua ini terjadi di antara cahaya listrik dan batu api, dan ketiga anak buah Ni Kuangtian baru saja bertarung melawan jurus rahasia asli Lu Ming lainnya, dan tubuh mereka terguncang balik. Sue Sang sudah terbunuh, namun Lu Ming sudah bergerak. Setelah membunuh Sue Sang, ia terus menghabisinya dan membunuh wakil ketua aliansi Yuntian lainnya. Jurus ini juga menggunakan kekuatan bola api. Dengan teriakan, wakil ketua mundur, dan separuh tubuhnya meledak dan terluka parah. Kemudian, gerbang utama ditekan, dan tubuhnya langsung retak dan jatuh di tempat. Dalam sekejap, Lu Ming bahkan membunuh 2 wakil ketua aliansi Yuntian, Ni Kuangtian dan yang lainnya. Akhirnya, mereka bereaksi dan hampir mati ketakutan. Saat ini, kekuatan Lu Ming jauh di atas mereka. Ayo, kita semua akan bertarung bersama, bunuh orang ini. Teriak Ni Kuangtian, memanggil semua anggota aliansi Yuntian untuk bertarung bersama dan membunuh Lu Ming. Siapapun yang berani melakukannya akan mati. Lu Ming berteriak dingin dan membunuh seperti air pasang.
Para anggota aliansi awan langit merasa dingin di hati mereka, mata mereka berkedip beberapa kali, dan tak seorang pun bergerak. Orang-orang ini, yang berasal dari berbagai ras di alam semesta, semuanya adalah orang-orang yang sombong. Bagaimana mungkin mereka benar-benar tunduk kepada orang lain? Dulu, bergabung dengan aliansi awan langit hanyalah untuk mencari perlindungan, agar mereka bisa berpijak di Gunung Fengyun. Akibatnya, mereka harus menyerahkan sejumlah besar senjing primitif, yang tidak tulus kepada Nikuantian dan yang lainnya. Terus terang, anggota aliansi Yuntian dan Nikuantian serta yang lainnya hanyalah rekan kerjasama. Nikuantian dan yang lainnya memiliki kekuatan tempur yang kuat dan memberi mereka perlindungan. Mereka menyerahkan kristal suci primitif. Begitu meninggalkan dunia ini, tak seorang pun akan menebas yang lain, tak ada yang punya hati. Biasanya, berkelahi dan membunuh hampir sama saja. Saat ini, ketika mereka menghadapi keberadaan Luming yang menakutkan, mereka kemungkinan besar akan terbunuh jika maju. Tentu saja, tak seorang pun maju. Sialan, sialan, Nikuantian meraung. Saat ini, Luming telah mengendalikan semua seni rahasia asli dan membombardir mereka. Luming sendiri, bersenjatakan tombak ajaib, bagaikan gunung, dan jatuh ke arah wakil ketua terakhir. Wakil ketua liga ini tak mampu menghentikannya. Ia langsung terluka. Kemudian, pedang penghancur kekosongan melesat dan memenggal kepala pria itu. Ketiga wakil ketua liga Yuntian semuanya tumbang. Nikuantian meraung ketakutan dan berusaha sekuat tenaga untuk memblokir seni rahasia asli Luming. Ia berbalik dan lari, mencoba melarikan diri. Namun, kilatan petir yang terlalu cepat menyambar tubuh Nikuantian, membuat tubuh Nikuantian mati rasa, dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak menegang sejenak. Boom! Gerbang sang guru menjulang setinggi puluhan ribu kaki dan menghantam kepala Nikuantian. Jika kali ini mengenainya, Nikuantian akan mati. Raungan, Nikuantian meraung mengerikan, dan seluruh tubuhnya berkobar dengan cahaya merah. Ia benar-benar mulai bergerak di saat kritis. Keenam lengannya tiba-tiba melambai, dan satu demi satu menyerang pintu sang guru, menangkis serangan pintu sang guru. Dewa primitif itu setara dengan Dewa Baju Sirah Ungu kuno di tahap selanjutnya. Sungguh luar biasa, ia bisa bergerak bahkan jika terkena bola petir. Luming juga mendesah, tetapi gerakannya tidak lambat sama sekali. Ia melangkah maju dan muncul tak jauh dari Nikuantian. Tangan kirinya menggenggam pintu sang guru, dan tangan kanannya memegang tombak ajaib. Ia mengayunkannya dan menghantamkannya ke arah Nikuantian. Luming sekarang mengaktifkan 5 kali kekuatan tempur formula kata perang, ditambah 11 jenis kekuatan ilahi. 7 di antaranya adalah kebangkitan 3 kali, dan tubuh Dewa Baju Besi Ungu kuno. Semua ini meledak, dan kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Selain itu, ada misteri asli lainnya, bergegas menuju Nikuantian. Ah, Nikuantian meraung, matanya merah, dan dia benar-benar putus asa. Di keenam lengannya, dia memegang 5 artefak berbeda, dan 1 lengan lagi. Menggenggam adalah keterampilan rahasia aslinya. 6 lengan melambai mati-matian untuk menahan serangan Luming. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan dengan lebih dari 10 jurus. Klik, klik, artefak di tangan Nikuantian retak, lalu semuanya hancur. Hanya jurus rahasia aslinya yang masih tersisa. Nikuantian terpental mundur oleh kekuatan entah bagaimana, dan darah menyembur ke udara. Bunuh, Luming tidak mengandalkan kekuatan bola, ia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Nikuantian. Boom, itu adalah tabrakan langsung dengan lengan Nikuang. Oh, pedang penghancur kekosongan menyambar dan memotong lengan Nikuantian yang lain. Selain itu, bulan lunar dan matahari memancarkan cahaya yang mengerikan, dan tubuh Nikuantian tampak terbakar dan berubah menjadi abu. Ah, mati bersama, Nikuantian meraung, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya darah yang menyilaukan. Ia ingin membakar dirinya sendiri dan menarik Luming untuk mati bersama. Namun, Luming menggunakan murid Dewa Yin Yang, dan rune Yin yang muncul satu persatu, menjerat Nikuantian dengan maut, membuatnya tak berdaya. Kemudian, senjata sihir super, gerbang dominasi, pedang penghancur kehampaan, tanduk naga purba, dibombardir dan jatuh. Kali ini, Nikuantian tak mampu lagi melawan. Ia berteriak, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh berbagai serangan dan jatuh di tempat. Sejak saat itu, keempat pemimpin Liga Yuntian dibunuh oleh Luming. Luming melirik anggota lain dari Aliansi Awan Langit dan berkata, keempat pemimpin Aliansi Awan Langit telah mati. Siapa lagi yang ingin bertarung? Para anggota Aliansi Awan Langit itu pucat pasi. Keempat pemimpin itu telah mati. Beraninya mereka bertarung. Sebagian besar anggota Aliansi Awan Langit lainnya adalah Raja Dewa Qizong atau Raja Dewa Liu Chong. Mereka bukan lawan Luming. Mereka hanya maju dan mati. Tidak berani. Orang-orang ini menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa. Di antara mereka, pemuda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya adalah yang paling menyedihkan. Wajahnya seputih salju. Terakhir kali, dia menyuruh Luming mati tanpa tempat pemakaman. Sekarang setelah semua pendukungnya mati, apa yang akan Luming lakukan padanya? Benar saja, Luming menatapnya dan berkata, bagaimana denganmu, tidakkah kau ingin membunuhku? Pemuda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya menjadi lemas dan hampir lumpuh di tanah.
Dia berhasil mempertahankan tubuhnya dan berkata, aku tidak berani, aku tidak berani. Terakhir kali, aku berpidato dengan bebas. Keahlian sihir pemimpin begitu hebat sehingga aku ingin bergabung dengan Liga Naga dan bekerja untuk pemimpin. Oh, maukah kau bergabung dengan Liga Nagaku? Lu Ming berkata, ya, 100 akan. Para pemuda dengan tanda berbentuk harimau di alis mereka sibuk. Tidak apa-apa untuk bergabung dengan Liga Naga kami. Lu Ming mengangguk dan menatap anggota lain dari aliansi awan langit, lalu berkata, bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lakukan? Jika kalian tidak bergabung dengan Liga Naga, keempat orang Nikuangtian akan terbunuh di luar kemampuan mereka. Di masa depan, wilayah Liga Yuntian harus menjadi milik Liga Naga kami. Jika kalian tidak bergabung dengan Liga Naga kami, kalian tidak akan bisa mendapatkan pijakan di wilayah ini, mengerti? Pemuda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya segera memanggil dan langsung menganggap dirinya sebagai anggota Liga Naga. Lu Ming tersenyum tipis, juga tidak berhenti. Aku bersedia bergabung dengan Liga Naga. Aku juga mau. Seketika, banyak anggota aliansi awan langit bergabung dengan aliansi naga. Bagi mereka, bergabung dengan aliansi awan langit sama saja dengan bergabung dengan aliansi naga. Selama kalian bisa memberi mereka tempat berteduh, beri mereka tempat untuk berlatih dan memadatkan kristal dewa primitif. Akhirnya, hampir semua anggota aliansi awan langit bersedia bergabung dengan aliansi naga, dengan lebih dari 200 orang. Lu Ming sangat gembira karena begitu banyak orang membantunya memadatkan kristal dewa primitif. Sungguh luar biasa, meskipun pemurniannya belum selesai sekarang, kristal itu dapat dikeluarkan dan disempurnakan secara perlahan di masa mendatang. Selain itu, ia masih memiliki kerabat dan teman. Sekalipun terjual habis, kristal itu sangat berharga. Diperkirakan ada banyak orang yang telah mengalami patah hati, terutama mereka yang mempraktikkan dewa primitif. Bagaimana kau menyerahkannya sebelumnya? Berapa proporsi kristal asli? Tanya Lu Ming kepada pemuda bertanda harimau di alisnya. Namanya Liu Nong. Dulu kami memiliki 10 kristal asli, 9 dari San Jiao dan 1 dari kami sendiri. Liu Nong menjawab dengan jujur. 10 untuk 9. Lu Ming mengangguk. Proporsi penyerahan cukup baik di Mingshan. Ada banyak pasukan. Kita harus menyerahkan 19 yuan untuk 20 yuan. Faktanya, banyak pasukan kecil memiliki proporsi penyerahan yang baik, karena hanya dengan cara ini mereka dapat menarik orang untuk bergabung. Rasio pasukan kecil kalian dengan pasukan besar adalah sama, maka yang lain pasti telah bergabung dengan pasukan besar. Proporsi kristal dewa asli aliansi naga kita berbeda dengan milik aliansi awan langit. Lu Ming membuka jalan. Berbeda, hati banyak orang mencelos dan mata mereka berbinar. Mungkinkah proporsi Liga Naga yang harus diserahkan lebih buruk lagi, yaitu 20 yuan berbanding 19 yuan? Jika demikian, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah mereka ingin mencari kesempatan untuk memisahkan diri dari Liga Naga dan bergabung dengan kekuatan lain. Mereka menatap Lu Ming satu persatu, menunggu jawaban Lu Ming. Lu Ming perlahan mengulurkan 3 jarinya. Apakah 30 yuan dan hanya tersisa 1? Itu terlalu rendah. Lebih baik pergi ke bukit itu. Hati banyak orang terguncang, dan dalam sekejap, mereka mengalihkan pikiran mereka. Beberapa orang memutuskan untuk mencari kesempatan meninggalkan Gunung Fengyun dan pergi ke bukit itu. Dengan pencapaian mereka, tidak sulit untuk menjadi penguasa gunung. Meskipun kecepatan pengumpulan kristal primitif terlalu lambat, jika seorang bukit bisa menjadi penguasa sebuah gunung dan memerintah puluhan bawahan, ia juga bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Lagi pula, itu lebih baik daripada hanya menyisakan 1 dari 30. Pada saat ini, Lu Ming membuka mulutnya dan suaranya terdengar di telinga semua orang. 30%, kau bisa menyisakan 30% dari kristal asli yang kau padatkan. Kata Lu Ming sambil tersenyum tipis. Apa, 30%? Apa aku tidak salah dengar? Semua orang di aliansi Yuntian tercengang, beberapa ternganga menatap Lu Ming. 30%, Lu Ming benar-benar mengatakan bahwa mereka bisa menyimpan 30% dari mereka. 30% berarti untuk setiap 10 yuan, mereka hanya perlu menyerahkan 7 yuan, dan mereka bisa menyimpan 3 yuan. Ini 3 kali lipat lebih tinggi dari aliansi Yuntian sebelumnya. Bili ini unik di gunung yang terkenal itu. Seperti sebelum aliansi Yuntian, menyisakan 1 keping 10 yuan adalah cara terbaik. Beberapa kekuatan besar telah menyisakan 1 keping 20 yuan, atau bahkan 1 keping 30 yuan. Proporsi Lu Ming adalah 30%. Aliansi, pemimpin, apakah itu benar? Beberapa orang masih bertanya dengan tidak percaya. Alam itu nyata. Mengapa kau tidak menginginkannya? Lu Ming berkata dengan ringan. Xiao Fengshan memberikan 50% kepada orang-orang yang datang bersamanya, tetapi tentu saja dia tidak akan memberikan 50% untuk orang-orang ini. Itu terlalu tinggi. 30% sudah cukup. Terima kasih banyak. Yang lain sangat gembira dan semua memberi hormat kepada Lu Ming. Baiklah, apakah kau punya peta untuk menduduki wilayah bekas aliansi Yuntian? Dan perkenalkan padaku distribusi kekuatan Gunung Fengyun saat ini. Seketika, Lu Ming mulai mengatur dan memahami distribusi kekuatan Gunung Fengyun. Gunung Fengyun, baik besar maupun kecil, memiliki puluhan pasukan dan terbagi menjadi 4 wilayah.
Wilayah Luming dan mereka saat ini adalah wilayah timur. Di wilayah timur, besar maupun kecil, terdapat lebih dari 10 pasukan. Di antara 10 pasukan ini, bekas aliansi Yuntian hanya berada di wilayah hilir. Setelah menduduki wilayah aliansi Yuntian yang asli, Luming tidak melawan pasukan lain. Pasukan lain, melihat bahwa Luming hanya merebut wilayah aliansi Yuntian, tidak melawan mereka. Untuk sementara, mereka berdamai. Setelah pengaturan tersebut, Luming terus berlatih dalam pengasingan. Saat ini, semakin banyak kristal dewa primitif di tangannya, dan sesekali, sejumlah besar kristal akan diserahkan kepadanya. Dia tidak dapat menggunakan semuanya. Tentu saja, dia harus memanfaatkan waktu untuk memurnikannya. Luming mengeluarkan sepotong kristal primitif, dan mulai memurnikannya. Waktu berlalu cepat, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dalam sekejap, Luming telah tiba di Gunung Fengyun selama 20 tahun. Dalam 20 tahun, Luming memurnikan lebih dari 1000 kristal primitif. Luming telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek karena begitu banyak dewa primitif telah turun. Yang pertama adalah dewa kuno Zijia. Luming menerobos ke tahap tengah dan mencapai tahap tengah. Di puncak kultivasi, itu juga mencapai puncak 6 tingkat Raja Dewa. Selain itu, dalam lingkungan seperti itu, Luming menembus semacam faktor kekuatan ilahi asli dan menyelesaikan 3 kebangkitan. Dengan cara ini, ia memiliki 8 jenis faktor kekuatan ilahi asli dan menyelesaikan 3 kebangkitan. Perlu disebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang datang ke Luming untuk bergabung dengan Liga Naga. Alasan utamanya adalah bahwa di Liga Naga, kristal primitif yang terkondensasi dapat meninggalkan 30% dari miliknya sendiri, yang terlalu menggoda. Berita ini telah lama menyebar ke kekuatan lain di Gunung Fengyun, terutama lebih dari 10 kekuatan di wilayah timur. Ketika Tian Jiao dari pasukan ini mendengar tentang hal itu, banyak orang berlindung di Luming. Sekarang, jumlah Longmeng telah melonjak hingga lebih dari 400. Setiap tahun, Luming menerima lebih dari 2.000, hampir 3.000 keping kristal primitif. Namun, hal ini juga menimbulkan ketidakpuasan dari para pemimpin pasukan lain. Terutama di wilayah timur, Luming adalah yang paling populer, yang membangkitkan kewaspadaan para pemimpin lainnya. Liga Tianxin dan Aliansi Bingfeng adalah 2 kekuatan terbesar di wilayah timur Fengyun. Kali ini, pemimpin Aliansi Tianxin mengundang para pemimpin pasukan lain untuk berkumpul di Liga Tianxin guna membahas berbagai hal. Para pemimpin 10 kekuatan besar berkumpul bersama. Seperti yang kalian semua tahu, kali ini kita berkumpul karena Aliansi Naga. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin Aliansi Tianxin berkata lugas. Apa? Sederhana saja. Liga Naga telah melanggar aturan, membiarkan orang-orang meninggalkan 30% kristal asli dan menarik orang-orang kita ke Liga Naga. Ini adalah persaingan tidak adil dan seharusnya tidak ada. Pemimpin Aliansi Bingfeng berkata dengan dingin. Ya, praktik Longmeng semacam ini telah merusak keseimbangan, merusak aturan secara serius, dan mengganggu pasar. Sungguh tidak mungkin ada. Tumor seperti ini harus disingkirkan. Para pemimpin pasukan lain juga angkat bicara. Orang-orang ini adalah beberapa yang terkuat di wilayah timur Fengyun. Singkatnya, nasib Luming telah ditentukan. Kalau begitu, kalian kembali dan kumpulkan orang-orang untuk pergi ke Liga Naga, dan biarkan penguasa Liga Naga keluar dari Gunung Fengyun. Kata pemimpin Liga Tianxin. Bagaimana jika pihak lain tidak bergerak? Kata pemimpin Liga Bingfeng. Kalau begitu bunuh. Kata pemimpin Aliansi Tianxin dengan dingin. Setelah itu, para pemimpin pasukan kembali ke pos masing-masing, dan dengan pasukan yang besar, mereka pergi untuk menghabisi Liga Naga. Saat Luming sedang berlatih retret, tiba-tiba seseorang bergegas ke tempat retretnya. Benarkah? Luming segera menyadari bahwa ia telah selesai berlatih dan sedikit mengernyit. Ia berkata bahwa ia tidak boleh mengganggunya saat sedang retret kecuali ada sesuatu yang penting. Pada saat ini, seseorang datang dengan tergesa-gesa. Saat berikutnya, seorang pemuda muncul tak jauh darinya, wajahnya sedikit panik. Ada apa? Tanya Luming dengan suara berat. Pemimpin aliansi, ada masalah. Aliansi Tianxin, Aliansi Bingfeng, dan 8 kekuatan lainnya datang untuk membunuh kita. Pemuda itu melapor dengan tergesa-gesa, dan wajahnya sangat pucat.